Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai medan magnet. Pernahkah kalian melihat kereta rel magnet atau KRM yang merupakan salah satu penerapan dari medan magnet dalam bidang transportasi? Tahukah kalian apa itu medan magnetik dan apa saja yang bisa menghasilkan medan magnetik? Untuk mengetahuinya, simaklah video berikut dengan seksama. Medan magnetik didefinisikan sebagai daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Medan magnet juga dapat dihasilkan dari arus listrik. Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ditemukan secara tidak sengaja oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1770 sampai 1851. Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik magnet jarum kompas akan bergerak menyimpang. Arah medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang arahnya dari kutub utara menuju kutub selatan magnet. Pada saat kawat belum dialiri arus, posisi jarum magnet tidak menyimpang. Pada saat kawat dialiri arus listrik ke arah bawah, jarum magnet menyimpang ke kanan. Pada saat kawat dialiri arus listrik ke arah atas, jarum magnet menyimpang ke kiri. Kesimpulan dari percobaan Ørsted adalah 1. Di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. 2. Arah gaya magnet yang menyimpangkan jarum kompas bergantung pada arah arus listrik yang mengalir dalam penghantar. Menurut Ørsted, arah medan magnet dapat digambarkan menggunakan kaki tangan, di mana jempol menunjukkan arah arus listrik dan 4 jari melingkar sebagai arah medan magnet. Medan magnetik di sekitar kawat lurus panjang. Bentuk medan magnetik di sekitar kawat lurus berarus dapat diketahui dengan menggunakan serbuk besi. Ketika arus dialirkan pada kawat, maka serbuk akan menunjukkan pola melingkar yang konsentris. Besar medan magnetik di sekitar penghantar lurus panjang diperoleh dengan rumus berikut. Pada 1820, setahun setelah Ørsted mencetuskan teorinya, Jean Baptiste Biot dan Felix Savart mengemukakan perhitungan lebih lanjut tentang induksi magnet oleh elemen arus, sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Besarnya induksi magnetik di titik B karena pengaruh elemen kawat berarus listrik menurut Biot Savart sebagai berikut. Medan magnet pada pusat arus melingkar. Besar medan magnet di sekitar kawat melingkar dipengaruhi oleh besar arus listrik dan jari-jari lingkaran kawat. Semakin besar kuat arus yang diberikan dan semakin kecil jari-jari lingkaran kawat, maka semakin besar kuat medan magnetnya. Besar kuat medan magnet pada kawat melingkar dapat dirumuskan seperti di bawah ini. Medan magnetik dalam solenoida. Solenoida adalah kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat. Sebuah kawat dibentuk seperti spiral yang selanjutnya disebut kumparan. Apabila dialiri arus listrik, maka akan berfungsi seperti magnet batang. Terdapat 2 rumus, yaitu di pusat solenoida dan di ujung solenoida seperti pada rumus berikut. Medan magnetik dalam toroida. Induksi magnet pada sumbu toroida. Toroida adalah solenoida yang dilingkukan sehingga sumbunya membentuk lingkaran. Untuk menentukan besar induksi magnetik pada sumbu toroida dapat digunakan hukum Ampere. Medan magnetik B di inti sebuah toroida diberikan oleh rumus berikut. Gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Ketika sebuah kawat dengan panjang L dialiri arus listrik dan diletakkan pada suatu medan magnetik, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Secara matematis, besar gaya Lorentz dituliskan sebagai berikut. Gaya antara dua kawat sejajar berarus. Pada dua kawat sejajar berarus akan timbul gaya yang besarnya. Jika arah arus pada kawat adalah searah, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antara kedua kawat. Jika arah arus pada kedua kawat adalah berlawanan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak pada kedua kawat. Dua kawat sejajar berarus diperoleh dengan rumus berikut.
Gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnetik. Muatan bergerak dapat disamakan dengan arus listrik, sehingga ketika terdapat muatan bergerak dalam medan magnet juga akan timbul gaya Lorentz. Besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh muatan bergerak dituliskan sebagai berikut.